pulang umroh atau pulang haji, Masya Allah, justru cerita kebanggaan bisa mencium dan didramatisir. Waktu pertama saya mencium itu sempit, saya ditendang malaikat lagi. Alangkah kurang kerjaan malaikat nendang bapak. Ketika Umar bin Khattab akan mencium batu hitam Hajarul Aswad di pintu Ka'bah, apa kata Umar kepada batu itu? Hai batu, kamu cuma batu hitam, tidak lebih. Kamu tidak akan bisa memberikan kemaslahatan sedikit pun pada saya, dan kamu pun tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan sedikit pun bagi saya. Kalau bukan karena saya pernah melihat Muhammad Nabiullah menciummu, dah malu saya nyium kamu. Jaga amal agar aman sampai kita menghadap Allah lebih berat ketimbang melaksanakan amal itu. Catatan-catatan amal yang hari ini kita kumpulkan tidak tertutup kemungkinan dibuka di hadapan Allah kelak, catatan amal kita hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menjaga kita dari perbuatan syirik, karena syirik adalah salah satu perbuatan yang dapat menghapus semua amal perbuatan kita. Itulah yang akan dibahas pada kajian subuh ini di Masjid Nurul Amal Swadaya 7 Gunung Terang Bandar Lampung, bersama Ustadz Mirza Pahlevi SAG. Kajian ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita simak kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang majelis, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan sebagian kewajiban kita kepada Allah. Kendati jujur kita akui, ibadah yang kita lakukan memang masih jauh dari kesempurnaan, bahkan masih banyak kekurangan. Kendati demikian tidak melemahkan keinginan kita, harapan kita terus berdoa. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang terus mencoba mengikuti dan melestarikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan atas izin Allah juga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu
yang sering kita baca, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji zarrah. Seberapa Pak biji zarrah itu? Ya, biji sawi katanya terjemahannya. Zarrah itu Pak, satu istilah untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil. Coba ya. Kalau di biologi itu sel, inti sel, kromosom, apa itu Pak ya. Kalau di fisika itu molekul dan seterusnya. Artinya untuk menyatakan sesuatu yang sangat kecil itu sering dipakai istilah zarrah. Maka kalau kita terjemah bebaskan ayat ini, barang siapa yang beramal sekecil apapun akan mendapatkan imbalan dari Allah. Sebaliknya, barang siapa berbuat dosa sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan Allah tidak akan ingkar janji Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji, pasti itu terjadi. Hanya yang jadi persoalan Bapak saudara sekalian, antara kita melakukan amal dan saat menerima imbalan ini ada rentang waktu. Contoh Pak, pagi ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah, akan tadi disempurnakan dengan qabliyah. Mudah-mudahan amal ini diterima. Kapan kita menerima imbalan dari amal yang baru saja kita lakukan? Yang pasti saat kita menghadap Allah nanti. Itu yang pasti. Itu artinya antara kita melakukan amal dan saat menerima imbalan itu ada rentang waktu. Dan rentang waktu ini Bapak saudara sekalian adalah waktu yang cukup riskan, cukup berbahaya bagi catatan-catatan amal kita. Saya analogikan begini Bapak. Kita sekarang berada di zaman komputer. Ya. Kita ketik data kita di komputer Pak 1 bulan yang lalu. Ya Pak ya, diketik rapi, disimpan di sarana penyimpanan data yang kita yakini aman, flash disk, hard disk atau apalah sarana-sarana penyimpan data. Simpan. Ya Pak ya. Ketika kita buka 1 bulan kemudian, data itu hilang. Kenapa Pak? Kena virus. Cepat kita berpikir kena virus. Judul-judulnya hilang. Ya Pak ya. Kita tidak berpikir panjang, oh kena virus, selesai. Atau dulu Pak, di kampung saya dulu, kalau habis panen padi itu nggak langsung digiling kan Pak ya, disimpan di lumbung. Itu biasanya kalau mau hajat, bikin rumah atau mau memberangkatkan anak sekolah, biasanya seperti itu Pak. Disimpan oleh bapak kita di lumbung Pak. Pede benar ya nyimpannya. Tapi ketika padi itu mau digiling, tinggal batang dan kulitnya. Kenapa Pak? Tikus tiap malam. Ya, itu analogi Pak. Begitu pula dengan catatan-catatan amal yang hari ini kita kumpulkan, tidak tertutup kemungkinan dibuka di hadapan Allah kelak catatan amal kita hilang. Jangan nyalakan malaikat ya Pak ya. Protes sama malaikat. Malaikat mana catatan amal itu hilang? Harusnya. Kenapa Bapak saudara sekalian? Ada beberapa virus yang bisa menyebabkan catatan amal itu hilang. Jadi Pak. Ya. Ternyata Bapak saudara sekalian, melaksanakan amal, melazimi amal memang sulit. Saya katakan sulit Pak. Apalagi maaf Pak, maaf ya. Orang yang baru mau memulai salat malam. Ya Pak ya, malam pertama memang sudah bangun Ibu ya. Apa? Baca doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatona wa ilaihi nusyur. Megang kasur dingin empuk rubuh lagi gitu. Ada begitu Pak, ada. Pak ya, itu malam pertama perjuangannya Pak. Malam kedua sudah bangun dia, sudah ke kamar mandi, pipis doang, tidur lagi. Malam ketiga udah wudu, sudah wudu, megang bantal, rubuh lagi. Berat itu.
Malam keempat baru mulai sholat Pak. Nah baru dapat 2 rakaat, rubuh lagi. Berat. Ya baik, memulai amal berat. Melazimi amal lebih berat, tapi ternyata lebih berat menjaga amal. Ya, menjaga amal agar aman sampai kita menghadap Allah lebih berat ketimbang melaksanakan amal itu. Nah Bapak-bapak saudara sekalian, setan pernah ketemu? Yang jadangan yang sebelahnya dia bukan. Karena setan Pak, kalaupun kita tidak bisa dicegah beribadah, gak bisa dicegah beribadah, tetap beribadah. Setan berupaya sebisa mungkin agar amal ibadah kita itu rusak dan sampai hilang hingga menghadap Allah nanti kita gak bawa amal. Itu Pak target setan. Nah, Bapak saudara sekalian, apa virus yang bisa menyebabkan catatan amal kita hilang? Yang pertama Bapak saudara sekalian, syirik. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ada lam ada qad itu Pak, dua-duanya penguat. Dia taukid dua-duanya. Sudah lam qad pula Pak. Laqad itu sudah sangat dipastikan itu. Ya kan? Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Artinya apa Pak? Ketentuan ini berlaku kepada seluruh nabi dan umatnya di generasi terdahulu sampai sekarang. Apa kata Allah? La in asyrakta. Jika kamu mensekutukan Allah, jika kamu menduakan Allah, jika di dadamu masih ada noda-noda kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka terhapus seluruh catatan amal. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ya Bapak saudara sekalian, satu faktor yang dapat menyebabkan catatan amal kita hilang adalah syirik. Maaf Bapak, syirik sepanjang sejarah tidak akan pernah sirna. Ya, tidak akan pernah sirna. Hanya mungkin bentuk dan modelnya yang berubah. Ya Pak ya, mengikuti perkembangan zaman. Hanya ketajaman, kepekaan iman kita yang bisa mendeteksi itu syirik atau bukan. Kenapa Bapak? Hari ini produsen syirik itu, pernah ketemu Pak produsen, begitu canggih mengelabui umat Islam, sehingga sesuatu yang sesungguhnya syirik tampak seperti tauhid. Maka ada istilah Bapak, syirik berpagar tauhid dan tauhid berpagar syirik. Begitu hebatnya sekarang. Ya Pak ya, misal Pak di TV dulu Bu ya, ada adegan kiai itu Pak ya, tempur lawan lawan iblis Pak. Kiai itu pakai sorbannya bisa 10 meter itu. Apa ya? Tasbihnya Pak kayak punya Shaolin. Dilempar meledak tuh tasbih. Dan bisa bertarung di atas awan. Bertempur di perut bumi. Ya Pak ya, bisa mengilang. Apa itu puncak tauhid atau puncak syirik? Yuk mikir. Ya Pak ya, kalau memang bisa terbang, bisa ngilang, itu puncak keimanan. Orang yang paling bisa melakukan itu adalah Rasulullah. Pernah nggak Rasulullah tuh dalam sejarahnya terbang gitu ngehantam Abu Jahal jarak jauh gitu, atau ngajak Abu Sofyan duel di atas awan? Hati-hati Pak. Anak saya sampai komplain, hadirkan Ustaz, mau nggak bisa terbang? Kan ngejek jalan. Kan dia di TV Ustaz terbang gitu kan? Hati-hati Pak. Itu kita dikelabui. Ada anak kecil terjebak di gua, dia ya Allah tolong ya, muncul jin ifrit. Ngeluarkan anak kecil itu dari gua.
Bayangkan Pak, seakan-akan bentuk pertolongan Allah ngedatengin jin ifrit, kurang aja tuh namanya. Masya Allah Pak, itu produsen syirik begitu canggih sehingga umat Islam dibuat terkelabui, hampir tidak bisa membedakan batasan syirik dengan tauhid. Jadi Pak. Nah Bapak saudara sekalian, ada beberapa fenomena, maaf Bapak, kesyirikan yang saya khawatirkan Pak, khawatir, saya nggak menuduh, nggak menghakimi, khawatir masih menggejala. Apa itu Pak? Yang pertama, wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Mereka berkata Allah itu punya anak, maha suci Allah atas tuduhan itu. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah, dan berkata orang-orang Nasrani Isa al-Masih putranya Allah. Itu diabadikan oleh Al-Quran Pak, bentuk kesyirikan generasi terdahulu. Pertanyaannya Pak, apa yang menyebabkan kaum Nasrani mengangkat Isa menjadi anak Allah? Itu Pak, itu masalahnya. Apa yang menyebabkan? Tidak cukupkah Isa itu Rasulullah? Tidak cukupkah Isa itu Nabi Allah? Tidak cukupkah Isa itu hamba Allah yang soleh sehingga derajatnya perlu dinaikkan menjadi anak Allah? Hanya karena Isa nggak punya bapak, hanya karena Isa pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, hanya itu alasannya. Nah, dalam kajian akidah Bapak saudara sekalian, ada istilah ghulu. Apa ghulu itu Pak? Sikap berlebihan. Bahasa orang sekarang, sikap pengkultusan. Tadi Pak ya, jadi mengkultuskan orang soleh, pintu kesyirikan. Beda Pak dengan takzim. Ya Pak, ghulu dengan takzim beda. Jangan salah lagi Pak. Ya, mengkultuskan orang soleh bisa menjadi pintu kesyirikan. Betul Pak? Dulu Pak, umat Nabi Nuh alaihissalam, ini pertama kali Pak muncul ghulu, umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu Pak, mereka sangat hormat dengan orang soleh. Ada nama soleh enggak sih? Enggak ya? Ya, udah nggak laku Pak soleh. Nah namanya ya macam-macam lah. Kalau orang Jakarta saleh Pak ya. Mereka sangat hormat dengan orang soleh, betul-betul hormat. Maaf Bapak, saya persingkat ceritanya. Ketika orang soleh ini wafat, mereka begitu kehilangan dengan wafatnya Pak soleh. Orang soleh ini Pak ya. Nah, bentuk takzim mereka Pak, mereka khawatir orang soleh ini menghilang. Ya, Pak. Maka setiap mereka mau beribadah, mungkin kita translate sholat agar dekat pemahamannya. Setiap mereka mau sholat, mereka bayangkan wajah orang soleh itu. Dengan sugesti, dengan membayangkan wajah orang soleh, sholatnya tambah khusyuk. Hati-hati Pak, belum terlihat ada masalah. Dia bayangkan, Allahu Akbar, kira-kira gitu. Pada generasi berikutnya, khawatir bayangan orang soleh itu hilang. Kita saja Pak, bayangan kakek kita udah remeng-remeng nih Pak. Coba ya, bayangan kakek kita remeng-remeng sekarang Pak. Apalagi buyut kita. Khawatir bayangan orang soleh itu hilang, maka mereka gambar. Dulu fasilitasnya ya kulit kayu, daun digambar Pak. Dan gambar wajah orang soleh itu mereka letakkan di dekat mereka sholat. Sekarang ada nggak Pak yang kayak gitu? Taruh. Jadi setiap mau sholat tengok dulu wajah orang, hai gitu. Setelah melihat wajah orang sholat, mereka sholat, sugesti tambah khusyuk. Pada generasi berikutnya khawatir pula Pak gambar itu rusak.
terbakar, kena banjir, khawatir agar lebih permanen, maka wajah orang soleh itu mereka pahat di batu. Permanen Pak? Awalnya cuma ditaruh saja batu pahatan itu, berikutnya ngarah ke batu, ujung-ujungnya sujud menghadap ke batu patung wajah orang. Dan inilah sejarah manusia menyembah batu. Ini Pak, berawal dari sikap hulu, berawal dari sikap berlebihan dengan orang soleh, terbukti menjadi salah satu pintu kesyirikan. Jawab. Dan ternyata penyakit ini berlanjut di umat Nabi Isa alaihissalam. Tidak tanggung-tanggung mereka menjadikan Nabi itu anak Tuhan. Lagi-lagi karena sikap hulu, sikap berlebihan. Pertanyaannya, ada enggak penyakit ini menerpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang? Ada enggak kira-kira? Banyak, Pak. Hati-hati Bapak. Saya berikan ilustrasi begini. Misal di lingkungan kita ini ada namanya Pak Soleh. Betul-betul Soleh Pak ya? Pak. Tapi nggak ada nama Soleh ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Karena nyontohnya Pak Soleh mati Pak Soleh. Ya Pak ya? Di lingkungan kita ada namanya Pak Soleh. Betul-betul soleh. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya patut dan layak jadi panutan umat. Dia betul-betul soleh. Ya. Tiba-tiba Pak Soleh ini wafat. Ya. Apa bentuk kehilangan umat? Maaf Bapak. Mengganti orang soleh mungkin butuh puluhan bahkan ratusan tahun Pak, kita baru ketemu. Ya Pak ya. Kita pernah punya Hamka. Setelah itu ada Pak pengganti Hamka. Jadi MZ. Itu untuk ceramahnya Pak. Ya kan? Kuresihab juga mengarang tafsir gitu kan. Artinya susah Pak, mungkin 100 tahun. Mengganti orang soleh, mencari pengganti orang soleh. Ya mungkin sekarang ada hidayat lah mungkin. Ya Pak ya? Kalau mengganti pejabat Pak gampang Pak. Mati lurah ini bisa diganti selesai. Hari ini lurah mati. Tak perlu Pak, sehari bisa dapat gantinya. Ya Pak. Bisa diganti gitu kan? Bisa diganti gitu kan? Apalagi RT. Jangan kayak gitu. Saya nggak ngomong gitu tuh Pak. Ya Bu ya, mudah Pak. Kalau mencari pengganti pejabat mudah. Hari ini dikubur, besok dilantik penggantinya selesai. Tapi mengganti ulama, Masya Allah, kita mungkin butuh 100 tahun ketemu ulama seperti itu lagi. Ya Pak. Nah, wafatlah Pak Soleh. Apa Pak bentuk kehilangan masyarakat? Biasanya Pak Soleh sholat di mana ya? Oh, sholat di masjid Nurul Amal, Swadaya 7. Rebutanlah masyarakat sholat di masjid ini karena ini tempat sholatnya Pak Soleh. Belum ada masalah. Belum kelihatan masalahnya. Bukan belum ada masalah, belum kelihatan. Masuk di masjid. Biasanya Pak Soleh duduk sebelah mana ya? Sebelah kanan dekat tiang tuh. Ya Pak, rebutan di situ karena itu tempat Pak Soleh. Masih belum terlihat ada masalah. Ya Pak. Bahkan keran yang suka dipakai Pak Soleh wudu yang mana ya? Rebutan keran tempat wudu Pak Soleh. Ya Pak. Ada yang begitu? Banyak. Bahkan tempat Pak Soleh naruh sendal
sendal. Sebelah mana kalau Pak Soleh naruh sendal? Oh, di itu tempat dia naruh sendal. Ya Pak. Bosan berebut tempat duduk, berebut tempat wudhu, berebut tempat sendal, bosan. Ujung-ujungnya mereka tanya, di mana kuburan Pak Soleh? Mulai. Mulai. Emang ada apa dengan kuburan Pak Soleh? Apa beda kuburan Pak Soleh dengan Pak Salah? Sama-sama tanah, sama-sama ditanam. Ya Pak ya? Hati-hati Pak. Saya tidak menyalahkan ziarah, ziarah pun sunnah, tapi hati-hati. Ziarah itu cuma dua kepentingan ziarah. Pertama, zikrul maut bagi yang ziarah. Yang kedua, mendoakan orang dalam kubur. Itu saja Pak tujuan ziarah itu. Tidak ada yang lain. Lah ini enggak. Kalau niat Bapak memang ziarah, kuburan di sekitar rumah kita banyak. Ngapa milih-milih tempat? Sampai diberi judul wisata rohani. Apa lagi itu? Pergi ke kuburan si A, ke kuburan si B, macam-macam. Pulangnya ceritanya wow. Oi Pak Ustadz, waktu kami ke kuburan si A, terasa nyes. Apa? Ruhnya nabrak kami. Nah, mulai konseling. Saya khawatir itu bukan roh, itu Pak Belis. Ini Pak luar biasa. Saya tidak menyalahkan ziarah, silahkan, tapi hati-hati. Ujungnya ngaji di kuburan Pak Soleh, sholat di kuburan Pak Soleh, minta ke kuburan. Ujung-ujungnya minta ke kuburan Pak Soleh, nyalak berkah ke kuburan. Inilah Pak pintu kesyirikan. Saya tidak menyalahkan. Kalau memang kita hormat, takzim dengan orang soleh, dengan kiai, bukan dengan cara seperti itu. Baca bukunya, ikuti amal solehnya, ikuti ajarannya. Itu bentuk takzim. Bukan dengan mengagung-agungkan peninggalan fisiknya. Datang ke kuburan itu, ngegenggam tanah kuburan Pak Soleh. Dibawa pulang ke rumah, dibungkus kain hitam, dililitin di kalung anak bayi biar lehernya cepat tegak. Kacau lagi. Masya Allah dunia ini. Di sini nggak ada Pak ya? Ada, tenang. Hati-hati Pak. Maka saya katakan hulu dengan orang soleh itu bisa menjadi penyebab kesirikan. Hati-hati saya katakan. Kenapa? Ini sirik pertama terjadi itu disebabkan hulu dengan orang soleh. Itu. Sekarang seperti itu. Coba ya. Hati-hati Pak ya. Pertama. Yang kedua Bapak. Ada fenomena kesirikan kedua yang saya khawatirkan Bapak. Ada masyarakat kita masih percaya tempat tertentu, waktu tertentu, benda tertentu bisa mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dia dari kemudorotan. Jadi Pak ya, jadi Pak RT merombak nomor rumah, ketemu di Bapak nomor 13. Aduh Pak RT jangan dong, saya 13. Ini kan angka sial. Nah kacau lagi, dari mana pula angka sial itu? Ya, masa Allah Pak ada angka sial? Diajak berangkat hari Sabtu saya nggak bisa. Pantangan saya keluar hari Sabtu. Kenapa? Sabtu itu hari sial. Dari mana pula? Coba ya. Banyak Pak. Keluar dari sholat subuh, bagus Pak dia. Bawa anaknya sholat subuh di masjid. Baru satu langkah keluar pagar, ada burung lewat. Ini nasapa yang mau mati. Apalagi? Burung lewat, ibu mikir mati. Kalau Israel yang lewat, wajarlah. Nah,
Israel. Nah, siapa? Wajah. Ini burung. Burung. Nah, siapa yang mau mati? Kacau lagi. Ya, Pak ya? Orang hamil gak boleh duduk di pintu. Nanti lahirnya susah. Emang lahir lewat pintu mana? Aneh-aneh Pak dunia ini. Bukan hanya orang hamil Bu yang gak boleh duduk di pintu. Orang yang gak hamil pun gak boleh. Karena pintu bukan tempat duduk, tempat lewat. Apalagi kalau gendut nutup pintu itu. Aneh-aneh Pak dunia ini. Ya Pak, kalau ngubur ikutan baik kan? Hari-hari dibawain sisir biar ganteng. Enggak. Tanggung Pak, popoknya, minyak telurnya bawa itu biar dia dandan di dalam. Ditaruh lagi lampu di atasnya. Apa Pak? Kalau dulu iya Pak, di tengah hutan taruh lampu biar binatang buas nggak mendekat. Iya, nah sekarang terang benderang gini lampu apa lagi? Sampai 40 hari lagi lampu itu. Masya Allah. Hati-hati Bapak, hati-hati. Ada lagi Pak, maaf. Kalau pasang bubungan, apa yang suka dipasang situ? Pisang goreng. Bendera. Kalau pisang saya setuju Pak, yang mateng. Biar tukang nggak naik turun. Susah Pak kalau dibangun pisang turun. Dia apa datang di atas. Gantung tuh pisang muli standar, nggak masalah. Atau pisang Ambon, pisang Raja itu tak gantung nggak? Atau pisang goreng silakan. Biar tukang nggak naik turun. Bila perlu air mineral yang 1,5 liter, kasih tukang satu-satu tuh. Nah dia nggak turun-turun lagi. Itu masih masuk akal. Lah bendera, padi, tebu, kelapa apa gunanya? Siapa yang bisa menjelaskan apa gunanya? Yuk. Sampai ditunda masang kap. Kenapa Pak D? Pari ini lu teko. Melester dinding hampir selesai, kap nggak naik-naik. Kenapa Pak? Kelapanya belum datang. Ya Pak. Kalau boleh kita share sedikit, apa gunanya Pak? Kalau boleh saya tanya, apa gunanya? Apa hubungan padi, tebu, kelapa sama bangunan itu? Masih lurus Pak jawaban nenek saya dulu. Nek, kenapa sih Nek pasang bendera? Dulu itu kan membedakan Pak Lek sama bule. Pak Lek sama bule, bukan bule ya, bule. Membedakan pribumi sama penjajah dulu. Kenapa dipasang merah putih? Oh, berarti ini pribumi yang bikin rumah. Kalau merah putih biru, Belanda yang bikin rumah. Putih tengahnya merah, Jepang yang bikin rumah. Dulu. Nah sekarang Jepang, Belanda udah pergi. Ya baik. Kalau mau pasang-pasang juga sesuai suku masing-masing, nggak masalah. Orang Jawa pasang tuh belangkon. Ki wong Jawa asli sing Yogyo. Ki tondone ki belangkon asli sing Yogyo. Nggak masalah. Orang Lampung pasang si Gobala asli. Jangan Lampung si Kopi Tunihan pasang. Coba ya. Oh ini jelma Lampung sini lamban. Orang Padang pasangnya kayak tanduk kebo tuh Pak. Orang awak kok asli kok Pariaman Pak. Nggak masalah Pak. Dia ingin mengumumkan bahwa yang bikin rumah itu orang Jawa, orang Lampung, silakan. Terus padi, tebu, kelapa itu apa nih? Apa jawaban nenek saya dulu? Yang punya rumah ini Pak pengen mengumumkan kepada masyarakat. Sedulur kabeh, dun sanak sadonyo, minak muaril ini, saya bikin rumah ini bukan dari mencuri,
Bukan lagi korupsi, bukan nipu, bukan. Dia jual padi, jual tebu, jual kelapa. Kenapa? Penghasilan daerah setempat. Logis. Ya Pak ya? Lah kalau sekarang, kalau yang pegawai negeri gantung, struk gaji. Yang tinggal berapa itu? Untung masih ada sisanya itu. Masih logis Pak. Ya ada tetangga saya bikin rumah, menurut saya sih standar itu Pak rumah itu ya, nggak mewah-mewah, biasa lah. Waduh Pak Mirsa, sudah habis 2M, saya bilang, nah 2M, Masya Allah, 2M kok gitu hasilnya? Rupanya bukan 2 miliar Ibu, 2 kali minjem. Tahap pertama bata merah gitu kan, minjem lagu kedua finishing. Ya Allah, itu jaraknya 5 tahun lagi coba. Iya Pak, masih logis. Lah kalau tukang pecel, ulekannya gantung saya. Jangan kita buat-buat. Kalau Bapak berkeyakinan dengan masang itu padi, tebu, kelapa, bendera, rumah tangga rukun, suami istri rukun, rezeki lancar, tenang, sirik sudah. Itu Pak. Atau tersugesti, kekhawatiran kalau nggak masang itu, rumah tangganya panas, macam na'udzubillah Pak. Jangan terjebak. Kenapa? Itu bentuk kesyirikan. Tegas saja Pak ini. Ada dulu Pak yang di TV Cina apa nih? Song apa namanya itu? Pintu depan sama pintu belakang jangan lurus, nanti rizkinya lolos. Apa lagi? Apa dulu Pak? Sinsui apa namanya? Hah? Feng Shui. Masya Allah. Nyentong nasi nggak boleh ke arah ke pintu. Nanti rizkinya ke bawah. Kan nyentongnya ke piring nggak ke pintu. Luar biasa Pak dunia ini. Itulah Pak, kita tidak berpikir. Itulah jebakan kesyirikan. Ayo Pak kita berkaca kepada Khalifah Umar bin Khattab. Berapa menit lagi? 9 menit lagi. Oh, sampai jam 9 maksudnya. Ya Pak. Ketika Umar bin Khattab akan mencium batu hitam Hajarul Aswad di pintu Ka'bah. Ini pelajarannya. Apa kata Umar kepada batu itu? Hai batu, kamu cuma batu hitam, tak lebih, cuma batu. Walaupun katanya batu itu dari surga, tapi apa kata? Kamu cuma batu. Ya, kalau kamu tidak akan bisa memberikan kemaslahatan sedikit pun pada saya, dan kamu pun tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan sedikit pun bagi saya. Kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena saya pernah melihat Muhammad Nabiullah menciummu, dah malu saya nyium kamu. Apa Pak ini? Umar bin Khattab mencium batu hitam semata-mata karena itu sunnah Rasulullah, bukan karena berpikir batu ada sesuatu. Jadi Pak, coba ya. Jadi kita mendapatkan pahala mencium batu itu karena itu sunnah Rasul, bukan karena berpikir batu itu ada sesuatunya. Berarti Pak. Tapi orang maaf Bapak, pulang umroh atau pulang haji, Masya Allah, justru cerita kebanggaan bisa mencium dan didramatisir. Waktu pertama saya mencium itu, saya ditendang malaikat lagi. Mana nggak kurang kerjaan malaikat nendang Bapak. Seolah-olah wow gitu dapat cium batu hitam tuh Bang. Ini hong ku tedo kali kena. Kenapa harus apa? Tetap aja pesek kena juga. Kalau dari pesek mancung silakan cium-cium terus. Oh jadi penuh kiok sekali.
Ini aneh-aneh, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Dulu kita pernah dihebohkan dengan batunya Ponari. Siapa yang pernah minum air? Alah, sekarang nggak ngaku loh. Dulu di Tidrijen sampai pegel Ponari. Masya Allah, Pak. Kalau ini terjadi di Papua yang masih mungkin, nah terjadi di salah satu kota santri Jombang. Oh, pegel Ponari. Udah kawin Ponari, udah kawin. Diyakini air rendaman batu Ponari bisa menyembuhkan beragam-ragam penyakit. Wow. Ya Pak ya? Bukan ada Pak Ponari lagi mandi, ditampung airnya, diperes, diminum. Rasa apa Bu? Rasa stroberi gitu. Luar biasa Pak, fenomena Ponari. Heboh batu itu Pak. Ya, hilang batu Ponari. Terbukti muncul batu di Sulawesi nggak bertahan lama, muncul batu di Jawa Barat nggak bertahan lama. Lah setelah itu muncul lagi batu-batu berikutnya. Yang saya khawatir sebagian batu itu nempel di jari bapak-bapak. Jangan ditaruh dapat cincinnya. Kalau nggak bapak-bapak nggak suka cincin taruh sini, saya bawa pulang. Ya Pak, saya tidak masalahkan pakai cincin, silahkan Pak. Pakai cincin itu hukumnya mubah-mubah saja. Tapi sulit untuk naik ke sunnah apalagi wajib. Bisa-bisa turun makruh haram itu. Silakan kalau Bapak senang hobi, silakan, tidak ada masalah Pak dengan cincin. Tapi jangan pernah berpikir cincin itu bisa mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan Bapak dari kemudaratan. Jangan sampai. Wih, betua. Ya Pak, ada dulu pergi bawa cincin itu, ada teman kerja 100 meter lagi sampai kantor, pulang lagi. Kenapa Pak? Cincin lupa. Nah kita. Emang kenapa Pak? Kalau nggak pakai, kalau nggak pakai cincin itu hilang percaya diri. Ide mati. Kata beku otak saya nggak pakai cincin. Kalau pakai cincin, kalau pakai cincin itu pede saya. Jangankan ngomong depan bapak, depan gubernur lancar saya kalau pakai cincin. Serek. Terus lagi Pak. Itu fenomena. Kan itu Bapak saudara sekalian, lepaskan kita dari perangkap-perangkap syirik. Yang ketiga Bapak saudara sekalian, yang fenomena kesyirikan yang khawatir masih menggejala di sekitar kita Bapak, tidak sedikit orang sekarang masih percaya manusia-manusia tertentu bisa melakukan perbuatan melampaui batas kemampuan manusia. Sebutlah paranormal, sebutlah orang pintar, sebutlah supranatural, sebutlah penasehat spiritual. Nama aslinya dukun. Coba, nggak usah Pak kita tertipu. Mau paranormal, orang pintar, supranatural, suprapil. Itu motor ya. Coba, penasehat spiritual nama aslinya dukun. Dah. Nggak usah diperhalus Pak. Sekarang lagi perang dukun tuh, perang dingin antara dukun merah sama dukun hitam. Yang hitam ini takut kehilangan job karena trik-triknya dibongkar gitu. Ya, hap 5 juta enak benar itu. Hati-hati Pak. Kalau Bapak penasaran Pak, yang saya khawatir, lihat surat Jin ayat 6 sampai 11 Bapak baca. Ketika jin-jin ini mencoba mencari informasi di ars, mereka terbang ingin mencari informasi di ars, apa kejadian besok. Mereka ngintip Pak. Sebelum mereka sampai di perbatasan itu, mereka sudah ditembak dengan panah api. Maka informasi apapun yang dibawa jin pasti bohong. Itu Pak. Nggak usah Bapak percaya.
Mau pakai jubah, pakai sorban, ramal, dukun. Tapi memang iya Pak. Bandar Lampung kan pernah Pak heboh dulu dengan sampah si loreng-loreng. Apa? Mama. Bener nih Mama. Memang pernah jadi istri bapak lu manggil Mama itu. So akrab. Loreng aja kenapa? Lihat Pak. Kemiling mau jadi danau, pucat orang Kemiling. Masya Allah Pak. Ramayana mau rubuh dan anehnya kita percaya. Ada mau kiamat tahun berapa dulu? 12. Itu orang primitif ngomong. Orang primitif yang gak pakai celana itu ngomong. Orang modern percaya. Mana yang gila? Percaya. Masya Allah Bapak, inilah dunia. Maka Bapak salah sekali, ibrahnya Bapak. Terakhir ya Pak ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini habis ya. Ini contohnya gitu. Nabi Ibrahim Pak dibakar di tengah api yang menyala. Ya Pak ya, dibakar di tengah api yang menyala. Datang malaikat, bukan jin apalagi iblis, malaikat. Malaikat menawarkan bantuan. Apa kata malaikat Ibrahim? Apa kamu butuh pertolongan? Apa jawab Ibrahim? Malaikat, kamu kesini atas perintah Allah atau kehendakmu sendiri? Kata malaikat, ya saya kehendak saya Ibrahim. Saya nggak tega nanti kamu kebakar, kira-kira gitu lah. Apa kata Ibrahim? Kalau dari kamu malaikat saya nggak butuh pertolongan. Saya butuh pertolongan dari Allah. Malaikat. Bandingannya Pak, bukan orang pintar, bukan paranormal, apalagi bukan malaikat yang datang. Apa kata Ibrahim? Kalau dari kamu malaikat saya tidak butuh. Saya butuh pertolongan dari Allah. Itu Bapak. Nah sekarang, Masya Allah. Ya, apalagi mak-mak muda, anak-anak gadis, setiap bulan nungguin zodiak. Nek saya. Bintangmu apa? Bintangmu apa? Mulailah keluar. Aries bulan ini. Ya Pak ya. Asmara terancam putus. Keuangan seret. Masa depan suram, bunuh diri ya. Ya Pak ya. Kan tulol. Itu Bapak saudara sekalian, ini baru satu Pak yang kita bahas, baru syirik. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bahas apa-apa yang bisa menghapus catatan amal kita. Yang pertama adalah syirik. Dengan itu Bapak hindari syirik. Kenapa? Layak batonna amaluka, terhapus seluruh amal. Berlindunglah kepada Allah agar kita terhindar dari jebakan-jebakan kesyirikan. Demikian, lebih kurang kesemua mohon maaf pada Allah pun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.